Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Raffi. Ini adalah playlist persiapan Olimpiade Matematika di tingkat SMA. Ya, sudah lama Mister tidak buat video. Mohon maaf karena satu dan lain hal ya, banyak kendala. Di sini Mister bertekad untuk melanjutkan videonya kembali. Mudah-mudahan ya, tetap istiqomah. Mohon doa semuanya. Dan kita di sini sudah sampai di pertemuan 1.12 ya. Sebelumnya materi yang lalu itu 1.11 ya, jenis-jenis fungsi. Ini persamaan fungsional ya. Kalau kita lihat di silabus di awal itu ini ada tambahan. Jadi nanti Mister mencoba untuk menambahkan materi-materi yang penting yang akan dipelajari nanti untuk persiapan Olimpiade Matematika ya. Ini bagian yang pertama ya, dan sebelumnya itu nama Olimpiadenya KSN, sekarang sudah berubah kembali menjadi OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Yang awalnya kompetisi Sains Nasional menjadi Olimpiade Sains Nasional. Oke, tetap stay tune. Prerequisite ya, seperti sebelumnya itu kita harus belajar dulu apa fungsi materi di SMP dan materi baru di SMA, fungsi komposisi dan inverse. Dan juga kalau ada waktu coba untuk searching ya, di sini ada situs yang bagus, Art of Problem Solving. Itu di sana ada forum-forum yang bahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika di tingkat nasional, ada juga di tingkat internasional juga ada. Di situ bisa kita menambah wawasan juga dan teknik-teknik menyelesaikan masalah. Oke. Persamaan fungsional satu variabel. Jadi persamaan fungsional ini itu ada dua nanti ya, ada persamaan fungsional satu variabel bagian pertama untuk video ini, dan yang kedua itu yang dua variabel. Sini kita mencoba untuk berbagai metode pemecahan masalah. Yang pertama itu substitusi suatu nilai. Nah, yang nantinya fungsi-fungsi yang disediakan oleh soal-soal Olimpiade itu kita bisa menggunakan teknik substitusi sederhana aja. Contoh OSK tahun 2003 diberikan suatu fungsi f per x tambah per x f min x sama dengan 2x. Ya. Tentukan nilai dari f2. Dengan metode substitusi sederhana, kita mencoba masukin nilai suatu x yang nantinya memunculkan nilai f2. Kira-kira berapa ya nilai x-nya? Untuk f per x itu bisa x sama dengan 1/2 ya. Jadi kalau kita coba masukin nanti, itu nanti hasilnya yang per x itu 1/1/2 gitu ya. Itu nanti hasilnya f2 juga. Nah, apalagi yang bisa memunculkan f2? Itu f min x di sini, itu x-nya itu adalah min 2 ya. Kita masukin nanti muncul nilai min 2 di sini ya. Min dari min 2. Jadinya f2. Nah, jadi di sini dengan metode ini kita lihat nanti ada pola atau tidak di sini ya. Kita coba untuk x sama dengan 1/2, jadi fungsinya itu menjadi f2 ditambah 1/1/2 itu langsung aja 2 f min 1/2, itu sama dengan 2 kali 1/2 itu adalah 1 ya, kita masukin di sini. Terus untuk yang x sama dengan min 2 kita lihat juga itu nanti jadinya min 1/2 ditambah ya, langsung aja di sini kita ganti f itu min 2 ya, masukin ini juga nanti f2 sama dengan 2 dikali min 2 itu adalah min 4 di sini ya. Oh sorry, ini bukan 2 ya, kita masukin jadinya itulah min 1/2. Terus kalau kita lihat di sini ya, jadi di sini ada 2. Nah, kita lihat aja dulu ya. Ternyata ada sama ya, muncul f2 di sini juga f min 1/2 ya, sama-sama muncul.
Jadi kita butuhkan di sini hanya F2 aja. Nah, itu dengan ada dua persamaan ini kita bisa menggunakan eliminasi ya, muncul ide untuk mengeliminasi ya dari dua persamaan ini ya. Kita observasi, lihat apa kira-kira idenya seperti itu. Itu yang pertama, kita eliminasi, mau menghilangkan F /2 itu di atas itu kita tetap ya kali 1, yang di bawah ini baru kita kalikan dengan 2 ya, supaya hilang. Sini nanti muncul 2F2 gitu ya, 2F2 ini tetap F2, ini 2F min 1/2 nya hilang. Nanti kalau kita kurangkan ya, kita kurangkan jadi 2F2 coret, ini jadi min 8. Kalau kita kurangkan itu hasilnya F2 dikurang min F2 juga, jadi dapat 2F2 sini sama dengan 1 dikurang min 8, jadi 9 sini ya. Jadi didapatlah nilai F2 itu sama dengan 1/2. Nah, seperti itu idenya ya. Kita lihat dulu apa yang muncul ketika kita mensubstitusi nilai menjadi F2. Kita lanjut contoh kedua ya, OSP tahun 2009. Di sini diberikan fungsi dari bilangan bulat Z ke bilangan pecahan. Itu untuk setiap bilangan bulat ya, ini fungsinya fx tambah 1 sama dengan 1 tambah x per 1 kurang fx. Jika F2 itu adalah 2, kita cari ya, tentukan F 2009. Ya, di sini dengan metode substitusi ya, kita coba. Sini kan katanya bilangan bulat ya. Boleh kita coba 1, 2, 3. Di sini lihat F2 itu 2, jadi yang diketahui aja dulu. Kalau kita mencoba untuk masukkan nilai F2 ya, T2 di sini kita coba masukin. Jadi nanti kalau F2 itu berarti F2 yang ditambah 1 sama dengan 1 tambah F2, terus ini 1 kurang F2. Ini nanti nilainya kita tahu bahwasanya F2 itu sama dengan 1 tambah 2, 1 kurang 2. Jadi dapat F3 itu sama dengan 3 bagi min 1, jadinya min 3. Nah, baru dapat F3 ya. Lanjut, kalau kita coba juga masukin 3 lagi ya, berarti kalau dapat dia seperti tadi ya. Nah, langsung aja sini berarti 1 ditambah min 3 ya. Kan F3 nya itu min 3, 1 kurang min 3. Jadi di sini dapat kita itu adalah min 1/2 ya. Di sini kan dia 1 kurang 3 itu adalah min 2, terus per 4 ya, min 1/2. Lanjut. Nah, kita lihat ya, coba polanya di sini. Kalau F5 jadinya nanti itu 1 ditambah min 1/2 ya. Jadi dapat sini min 1/2. Nah, jadi kita dapat di sini 1/2 dibagi 3/2 ya. Jadinya nanti 1/3. Lanjut. Belum menemukan polanya. Kita coba F6. Berarti 1 ditambah 1/3. Ini juga 1 kurang 1/3. Jadi di atas berapa itu? 4/3 dengan 2/3 ya. Dapat di sini 4 bagi 2 itu 3, 4 ya. Didapat di sini nilainya 2 ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, F2 itu 2 juga.
kan dia selalu memunculkan ya, kalau kita dapat F3 min 3 masukin ke sini, dapat F-nya min 2 kita masukin juga langsung ke sini ya. F sepertiga kita masukin di sini. Ini seperti rekursif ya. Masukin lagi. Ini F2 nya muncul ya, balik lagi ke awal ini ya. F2. Jadi dia putar di situ terus. Kalau kita coba masukin F7 ya, pasti nanti kalian coba F7 itu balik lagi ke F3. Karena dia masukin 2 lagi, nanti F7 hasilnya min 3, begitu seterusnya. Masukin F8, berarti ini F4 sama dengan F8, seterusnya. Jadi dia berputar ya. Nilainya dari pasti 2, min 3, min 1/2, 1/3, dan seterusnya. Berarti ada 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita coba lihat F2009. Ya, kalau 2009-nya kita coba bagi 4, kira-kira dia sisanya berapa di sini? Berarti 502. Ini 2008. Kurang bersisa 1. Mana yang sisa 1? Sini. Ini dia ya. Jadi 5 bagi 4 bersisa 1. Jadi F 2009 itu sama dengan F5 ya. Jadi nanti hasilnya F5 itu adalah 1/3 gitu. Seperti itu. Baik, kita lanjut di sini. Metode kedua itu adalah metode rekursif, di mana metode rekursif ini erat kaitannya nanti dengan prinsip teleskopik ya. Teleskopik ya. Nah, biasanya suatu persamaan itu terdapat fungsi-fungsinya sendiri. Contohnya di sini OSK 2013 ya, diberikan fungsi linear F1 yang 2024. Nah, di sini fx tambah 1 tambah 12 sama dengan fx. Jadi di sini kita lihat ada fungsinya sendiri juga, fx tambah 1 dan fx. Kalau kita coba substitusikan, coba masukin nilainya ya. Kita lihat di sini. Itu nanti ada pola ya. Kalau kita coba mulai dari misalkan F1 ya, di mana F1 ini bagusnya kita pindahkan dulu. Nanti X tambah 1 dikurang Fx sama dengan 12 ya. Jadi ketika kita mencoba masukin X nya 1 sini, berarti dapatlah sini F-nya 1 tambah 1 2. Di sini F1 sama dengan 12. Terus ketika kita coba masukin nilainya F2, berarti 3 kurang F2 sama dengan 12. Oh ya, ini min ya, min 12. Nah, jadi di sini kan dia kalau kita seperti tadi ya, eliminasi F2 misalkan di sini, nanti kalau dikurangkan ini nanti saling habis ya. F2 ditambahkan, ini saling habis. Nah, idenya dari sini. Jadi nanti kalau kita coba mencari fx-nya, berarti itu lanjut terus sampai yang nantinya ketemu fx sendiri. Jadi di sini nanti F2 dikurang F1 min 12, terus sini F3, jadi F2 min 12. Ini kan berlanjut terus sampai fx ya. Kita boleh coba masukin fx atau fx nya dulu, atau fx kurang 1 dulu juga boleh. Di sini fx kurang 1 dikurang fx kurang 2, nanti min 12, terus di sini fx ini juga nanti fx kurang 1 ya, jadi min 12. Nah, didapat
Di sini kita jumlahkan seperti eliminasi yang tadi ya kan. Kita mencoba untuk menghilangkan F2 di sini kan. Ini kalau kita coba terus lakukan yang sama, ini seperti prinsip teleskopik, kita lihat lebih jauh. Ini nanti saling menghabiskan ya, habis. Ini nanti juga menghabiskan, ini juga saling menghabiskan. Nah, sini tinggal fx dikurang f1 ya. Nah, 12 min 12 ini ada berapa? Jadi kalau kita lihat sini, dia kan 1, 2, 3 sampai X kurang 1. Berarti ini total semuanya itu ada ya 1, 2, 3 sampai X kurang 1. Ada X kurang 1 min 12-nya. Dikali min 12. Seperti itu. Jadi di sini kita dapat nilai fungsinya ya. Tinggal dipindah ruaskan. F1 itu 2024. Jadi kalau kita coba masukin keluarkan min 12 X sini, jadinya plus 12 ditambah 2024 ya, jadinya berapa itu? 2024 ditambah 12 langsung saja dapat nilainya 2036 ya. Nah, jadi seperti itu. Kita menemukan fungsi dari metode rekursif seperti itu. Ya, mirip-mirip seperti teleskopik. Oke, kita lanjut ke metode ketiga, metode cyclic. Ini metode yang digunakan ketika kita menemukan fungsi-fungsi yang saling berhubungan ya, namanya cyclic. Jadi seperti ada fungsi f, fx dengan f super x gitu, atau dengan seperti fx dengan f min x ya. Atau bisa juga dengan fx 1 per x ya, dimana kita bisa menemukan keterkaitan antara dua fungsi itu ya, seperti ketika kita mau mencoba untuk memasukkan nilai, misalkan dia 2 terus 1/2, lalu 1/2 nya kita masukin lagi ke fungsi ini, balik menjadi nilai 2, atau kita masukin 2 ya, di sini jadinya min 2, min 2 nya kita masukin lagi ke fungsi f min x, itu balik lagi ke 2, jadi dia berputar di situ ya. Atau ini juga bisa kita masukin ya, misalkan di sini adalah nilai yang 2/3 sini, jadi hasilnya 1/3, ketika kita masukin lagi 1/3 di sini, itu balik lagi ke fungsinya ya. Nah, sekarang min 1/3 masuk lagi jadi 2/3, seperti itu. Ini namanya adalah cyclic. Kita coba di sini contoh. Misalkan di sini ya ada fungsi dimana terdefinisi kecuali di x sama dengan 0, fx tambah 2 kali f super x sama dengan 3x. Nah, kalau kita lihat di sini ya, fx itu dengan super x ya, f super x itu adalah cyclic. Jadi kita bisa menemukan fungsinya dengan metode cyclic ya, tinggal kita cari temannya satu lagi. Jadi di sini tetap ya, fx tambah 2 f super x itu sama dengan 3x. Berarti kita temannya itu adalah super x. Jadi kita masukin ganti x nya itu dengan super x. Ini super x tambah ya, jadi
1/X itu sama dengan X itu sendiri, ya kan? Balik lagi ke fx-nya. Ini jadinya x-nya kita ganti dengan 1/X, jadi 3/X, seperti itu. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita gunakan metode eliminasi ya. Kalau kita coba hilangkan yang 1/X, berarti ini dikali 2 ya. Jadi di sini kita coba kurangkan. Jadi dapatnya sini adalah 1 dikurang 4, jadinya adalah min 3fx. Lalu ya, ini habis ya kan, jadi ini saling habis, nanti ini 2 ya, kalau kita kalikan 2 saling habis, ini jadinya 6/X. Oh ya, lupa satu lagi yang di atas. Jadi ini 3x kurang 6/X. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bagi min 3 semua, jadinya fx sama dengan, kalau kita bagi min 3 jadinya putar 2/X kurang X. Nah, ini dia fungsinya seperti itu ya. Kita lihat pola-polanya, mana yang temannya yang siklik, nah itu kita lihat apakah bisa dieliminasi selanjutnya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadilah itu beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk problem solving di soal-soal fungsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan subscribe jika bermanfaat, share ke teman-teman yang lain ya. Lalu jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar di bawah. Oke, tunggu di next video selanjutnya, bagian yang kedua. See you next time.